Sidang Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom dan selamat malam. Nah, sesuai dengan kalender gerejawi, hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, peristiwa ini teramat penting karena memperlihatkan siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya. Nah, penginjil Lukas menggunakan istilah terangkat ke surga ini untuk menjelaskan peristiwa agung dan mulia ini. Istilah terangkat ke surga atau naik ke surga itu mempunyai pengertian bahwa Yesus kembali kepada status keilahiannya, status semulanya. Karena sebelum Yesus menjadi manusia, dia itu adalah Allah. Ini juga bukan berarti bahwa Yesus pindah lokasi. Terangkat ke surga itu bukan berarti, atau naik ke surga itu bukan berarti bahwa Yesus pindah tempat tinggal. Tadinya Yesus tinggal di bumi, nah sekarang Yesus pindah tinggal ke surga. Bukan punya pengertian seperti itu. Tetapi itu menjelaskan tentang kembalinya Yesus kepada status semulanya, yaitu sebagai Allah yang adalah Allah. Nah, istilah terangkat ke surga ini juga punya pengertian untuk memuliakan natur kemanusiaannya. Karena di dalam Yesus Kristus itu terdapat dua natur itu. Natur kealahannya dan natur kemanusiaannya. Natur kealahannya itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi natur kemanusiaan Yesus ada awal, tapi tidak ada akhir. Yang telah dikenakan pada Kristus. Yesus telah mengenakan natur kemanusiaan itu sebagai korban penebusan di atas kayu salib. Nah, natur kemanusiaan Yesus itu layak ditinggikan setinggi-tingginya, layak dimuliakan semulia-mulianya. Mengapa demikian? Nah, karena Alkitab menjelaskan kepada kita dalam hidupnya sebagai manusia, ya, Yesus sangat dilecehkan. Yesus sangat direndahkan. Yesus sangat diremehkan. Yesus sangat dihina sehina-hinanya. Dia disiksa, dihukum mati, bahkan sampai digantung di kayu salib sebagai manusia yang paling terkutuk. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena dosa umat manusia. Makanya dengan sangat tepat, sangat jelas, dan sangat agung Rasul Paulus menggambarkan ini atau mendeskripsikannya ini dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Dan saya akan bacakan hal ini kepada kita yang ia tulis di dalam surat kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, mari dengar baik-baik. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin, saudara-saudara. Dari perspektif kemanusiaan Kristus, peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini juga adalah sebuah lambang, sebuah simbol bagi penobatan Kristus, pengukuhan Kristus yang tersalib, yang mati dan bangkit itu sebagai Raja yang memerintah di surga dan di bumi. Makanya hari ini kita menyanyi lagu Nobatkanlah Raja, Anak Domba Allah, dan seterusnya. Nah, makanya juga di dalam
12 pengakuan iman rasuli, di situ ada satu frasa bagian akhir dari 12 pengakuan itu yang mengatakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ada dua istilah yang digunakan di situ, dan memang Alkitab memisahkan antara kenaikan Kristus ke surga dan duduknya Kristus di sebelah kanan Allah. Nah, ini lagi-lagi jangan dipahami seperti tadi kita memahami naik ke surga itu seperti pindah lokasi atau pindah tempat tinggal. Ini istilah-istilah teologis yang memang harus dimengerti juga secara tepat. Jadi kenaikan Kristus ke surga itu mengungkapkan akhir perjalanan hidupnya di dunia dengan dari segi karya penebusannya. Nah, sedangkan duduknya di sebelah kanan Allah itu mengungkapkan realitas atau kenyataan dari kekuasaan dan kemuliaannya di surga. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Kristus ke surga dan duduknya di sebelah kanan Allah itu menjadikan kita, orang pilihannya, umat kepunyaannya ini, diberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dalam Efesus 2 ayat 6 menjelaskan hal itu. Juga kita memiliki kepala di surga. Kita memiliki pemimpin di surga. Kolose 1 ayat 18. Serta memiliki KTP surga, memiliki kewargaan di surga. Filipi 3 ayat 20. Ini hal-hal yang luar biasa besarnya, luar biasa agungnya yang memang harus kita syukuri. Nah, oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai murid-muridnya, kita harus mencari perkara-perkara yang di atas ini. Perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Sebab disitulah sebenarnya bagian dan warisan kita yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan itu aman tersimpan. 1 Petrus 1 ayat 4. Itu disediakan, akan diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan akan hal ini. Jadi ingat Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang tertulis, yang disaksikan di dalam Alkitab mengenai Yesus Kristus, itu adalah sebuah kesaksian iman. Sekali lagi saya mau katakan, itu kesaksian iman. Mulai dari para nabi yang menubuatkan tentang kedatangannya dalam kitab-kitab Mazmur, para rasul, dan juga yang disaksikan oleh gereja purba. Adalah apa? Supaya kita percaya seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya, Yohanes 20 ayat 30-31. Saya bacakan untuk kita. Memang masih banyak tanda lain yang disebut Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu, oleh kepercayaanmu, memperoleh hidup dalam namanya. Jadi terhadap kesaksian kitab suci ini, penjelasan atau informasi kitab suci mengenai Yesus Kristus ini, kita harus meresponinya. Kita harus menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana cara menanggapinya? Maka Alkitab juga memberikan kita ada 3 cara. Yang pertama, iman. Yang kedua, pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Faith, hope, and love. Harus beriman, harus berpengharapan, dan harus mengasihi. Nah, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
mengenai kepergian Tuhan Yesus ke surga. Bacaan Alkitab kita hari ini dalam Lukas 24 ya, ayat 50 sampai 53 telah menjelaskan kepada kita, menginformasikan kepada kita atau menarasikan dengan sangat jelas namun rinci dan bagus sekali. Dan di dalam penjelasan itu mengandung sejumlah fakta-fakta menarik dan pesan-pesan penting bagi para murid, tetapi juga bagi kita orang percaya pada masa kini. Nah, ada 6 fakta menarik dan juga 6 pesan penting yang saya mau sampaikan bagi kita secara cepat dari teks kita hari ini. Yang pertama, Yesus membawa mereka, maksudnya murid-murid itu, keluar dari kota Yerusalem sampai dekat Betania. Nah, kemudian yang kedua, di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini fakta menarik. Selama ini Yesus hidup dengan mereka, Yesus tetap memberkati mereka. Dan sekarang Yesus mau berpisah dengan mereka, Yesus juga tetap memberkati mereka. Jadi ini bukan baru sekali Yesus memberkati mereka, tetapi setiap saat Tuhan Yesus tetap tangan terangkat untuk memberkati mereka. Nah, dan ini juga makin lebih hebat lagi, makin lebih jelas lagi fakta ketiga. Di situ dikatakan ketika Yesus berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga, kedua tangannya Yesus itu dalam posisi terangkat dan sementara memberkati. Jadi Yesus terangkat ke surga ya, atau Yesus kembali ke surga dengan tangan tetap memberkati. Dia tetap memberkati murid-muridnya. Dia akan tetap memberkati orang-orang yang percaya kemudian daripada pemberitaan murid-muridnya. Dia terus memberkati kita semua sampai kesudahan alam. Dan ini sebuah fakta iman yang menarik yang harus kita perlu sungguh-sungguh menanggapinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah itu murid-murid sujud menyembah kepada Yesus. Nah, ini sebuah respon yang luar biasa terhadap keagungan Kristus, terhadap kemuliaan Kristus. Sujud menyembah kepada Yesus. Ini pun juga satu sikap yang dimintakan kepada kita juga sebagai orang percaya, supaya dalam hidup ini kita tetap sujud dan menyembah kepada Yesus, bersyukur, mengagungkan Dia. Yang kelima, kemudian juga dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Tadinya mereka sangat merasa sedih karena akan berpisah, tapi sekarang kesedihan itu berubah. Justru mereka sangat bersuka cita. Dan yang keenam, yang terakhir, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini satu orientasi hidup. Selama kita berada di dunia ini, kita sudah mengenal Kristus, kita sudah percaya pada Kristus, kita sudah menerima berkat-berkat besar dari Kristus, kita sudah juga dijanjikan akan hal-hal besar di depan bagi kita. Maka mari kita sujud menyembah Dia, lalu senantiasa berada di bait Allah, memuliakan Dia. Selama hidup ini Tuhan masih karuniakan bagi kita. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu, saudara-saudara, kenaikan Kristus ke surga itu menunjuk kepada satu kejadian yang sangat besar, sangat agung, seperti yang saya sudah katakan tadi di depan. Sekalipun kepergiannya itu, perpisahannya itu yang mendatangkan perpisahan, nah akan tetapi perpisahan itu penuh dengan keselamatan dari Allah, penuh dengan janji-janji besar dari Allah kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Kepergiannya adalah suatu pemulihan baginya. Kenapa bagi pemulihan bagi Kristus? Karena kita ingat kemanusiaannya tadi yang sudah sangat dilecehkan, seleceh-lecehan itu, dan sekarang dengan kenaikannya ke surga, Ia dimuliakan. Tetapi di bagian akhir ini yang penting yang ingin saya sampaikan, sesuai dengan tema kita di hari ini, berpisah untuk berjumpa kembali. Nah, adalah bagi kita sebagai orang percaya, apa arti kenaikan Kristus ini bagi kita orang-orang yang beriman pada masa ini? Nah, pertama-tama, kenaikan Yesus ke surga itu berarti perpisahan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang kepunyaannya, termasuk kita yang percaya pada masa kini juga. Akan tetapi perpisahan itu bukan bersifat mutlak, bukan bersifat tetap. Artinya kita tidak akan lagi bisa berjumpa atau bertemu dengan Kristus. Tidak. Kenaikan Tuhan ke surga itu
mengakibatkan adanya perubahan di dalam hubungan, di dalam relasi antara Kristus dan umat kepunyaannya, orang-orang miliknya. Jadi bukan pemutusan hubungan, melainkan perubahan cara berhubungan, perubahan cara berelasi. Jadi kita tidak bisa melihat Yesus langsung seperti murid-murid pada saat itu melihat Yesus waktu saat hidup dengan mereka, tapi sekarang relasi itu berubah, perubahan cara berelasi itu berubah. Kita berhubungan dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus melalui iman, melalui pengharapan, dan dari situ membangkitkan kasih kita kepadanya. Hubungan itu tidak ada kemunduran, melainkan kemajuan. Untuk sementara para murid dan juga mungkin kita saat ini ya berduka cita karena berbagai macam hal pergumulan dalam hidup ini. Akan tetapi duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Sebagaimana murid-muridnya tadi juga bersuka, kita akan bersuka cita. Dan itu janji yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jadi sekalipun Kristus naik ke surga, sekalipun Yesus berpisah dengan kita, namun Ia tetap bersama-sama dengan orang pilihannya. Ia tetap menyertai umat kepunyaannya. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari ini. Apa yang sudah kami dengar, biarlah Roh-Mu yang kudus memetraikannya di dalam kehidupan kami semua. Jadikan umat Tuhan di tempat ini, kami semua hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, dan hidup di dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.